Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas bab yang ke-6, yaitu penggunaan informasi akuntansi diferensial dalam keputusan investasi. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Yulia Rahmawati, NIM 2019-11405. 2. Diah Putri Rahmayanti Sucipto, NIM 2019-11406. 3. Anis Melawati, NIM 2019-11423. 4. Sita Rahayu Nur Aini, NIM 2019-11425. Dan yang kelima, Anggi Eka Oktavia, NIM 2019-11427. Yang pertama ada investasi. Di sini investasi memiliki pengertian, yakni investasi adalah pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Di sini investasi dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. 2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit. Yang ketiga, investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Dan yang keempat, ada investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Kemudian ada informasi akuntansi manajemen. Dalam pengambilan keputusan investasi, informasi yang diperlukan manajemen dari akuntansi manajemen yaitu berupa aktiva penuh, pendapatan penuh, dan biaya penuh pada masa yang akan datang. Dan dalam pengambilan keputusan penggantian aktiva tetap yang didasarkan pada pertimbangan kenaikan produktivitas, informasi yang diperlukan manajemen dari akuntansi manajemen yaitu berupa aktiva diferensial, pendapatan diferensial, dan biaya diferensial. Selanjutnya ada pajak penghasilan dan keputusan investasi. Jika suatu usulan investasi diperkirakan akan mengakibatkan penghematan biaya atau tambahan pendapatan, maka di sisi lain biaya diferensial atau pendapatan diferensial ini akan mengakibatkan tambahan pajak penghasilan yang akan dibayar oleh perusahaan. Sebaliknya, jika usulan investasi diperkirakan akan mengakibatkan kerugian atau biaya diferensial lebih dari pendapatan diferensial, maka dampak pajak penghasilan akibat kerugian tersebut harus diperhitungkan dalam taksiran di aliran kas masuk dari investasi. Sehingga dalam memperhitungkan aliran kas keluar dari investasi, perlu diperhitungkan pula tambahan atau pengurangan pajak yang harus dibayar akibat adanya penghematan biaya atau tambahan pendapatan tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Diah Putri Rahmayanti Sucipto, NIM 2019-11406, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu biaya kesempatan dan pajak penghasilan. Biaya kesempatan atau opportunity cost merupakan biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Nah, dalam penggantian aktiva tetap, perusahaan akan memiliki kesempatan memperoleh kas masuk dari penjualan aktiva tetap lama dan kemungkinan memperoleh laba atau menderita kerugian dari penjualan aktiva tetap lama tersebut. Laba yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap lama atau selisih antara harga jual dan nilai bukunya juga dikenakan pajak penghasilan. Oleh karena itu, dampak pajak penghasilan akibat laba atau rugi penjualan aktiva tetap yang diganti harus diperhitungkan pula dalam penentuan arus kas. Nah, kemudian laba yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan nilai bukunya juga dikenakan pajak penghasilan. Nilai buku aktiva tetap yang diganti merupakan harga pokok dari aktiva tetap yang belum didepresiasi. Oke teman-teman, selanjutnya ada kriteria penilaian investasi. Ada beberapa metode untuk menilai perlu tidaknya suatu investasi atau untuk memilih berbagai macam alternatif investasi. Yang pertama ada payback method atau metode payback. Metode payback adalah salah satu metode yang pada umumnya digunakan untuk menentukan perlu tidaknya penambahan atau penggantian aktiva tetap perusahaan. Payback method ini sering disebut dengan istilah lain yaitu
payoff method, dan juga payout method. Dalam payback method, faktor yang menentukan penerimaan atau penolakan suatu unsur investasi adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menutup kembali investasi. Nah, untuk menentukan perhitungan payback dalam tahun dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah rumus perhitungan payback period yang belum memperhitungkan unsur pajak penghasilan. Yang kedua adalah rumus perhitungan payback period yang memperhitungkan unsur pajak penghasilan. Yang pertama adalah rumus perhitungan payback period yang belum memperhitungkan unsur pajak penghasilan. Jika pajak penghasilan belum diperhitungkan dalam penentuan payback period dalam investasi, untuk perluasan usaha, payback period dihitung dengan rumus sebagai berikut. Cara menghitungnya adalah investasi dibagi laba tunai rata-rata per tahun. Nah, kemudian dalam rumus perhitungan payback period tersebut, pembilang yang berupa investasi merupakan aktiva diferensial yang direncanakan dalam usulan investasi perluasan usaha, dan penyebut yang berupa laba tunai merupakan pendapatan diferensial dikurangi dengan biaya diferensial tunai. Selanjutnya adalah rumus perhitungan payback period yang memperhitungkan unsur pajak penghasilan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Payback period dalam tahun menghitungnya investasi dibagi kas masuk bersih. Dalam rumus perhitungan payback period tersebut, pembilang yang berupa investasi merupakan aktiva diferensial yang direncanakan dalam usulan investasi penggantian aktiva tetap atau perluasan usaha, dan penyebut yang berupa kas masuk bersih dihitung. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari payback method. Kelebihan yang pertama ada untuk investasi yang besar resikonya dan sulit untuk diperkirakan, maka dengan metode ini dapat mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi. Yang kedua adalah metode ini dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya paling cepat. Metode ini merupakan alat yang sederhana untuk memilih usul-usul investasi sebelum meningkat ke penilaian lebih lanjut, dengan mempertimbangkan kemampuan investasi untuk menghasilkan laba seperti dalam present value method dan discounted cash flow method. Selanjutnya adalah kekurangan dari payback method. Yang pertama, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Karena adanya perubahan tenaga beli uang, maka nilai uang yang diterima sekarang akan lebih berharga bila dibandingkan dengan jika uang tersebut diterima setahun kemudian. Uang yang diterima sekarang juga lebih berharga jika dibandingkan dengan uang yang akan diterima setahun lagi, karena adanya kesempatan untuk memutarkan uang tersebut untuk memperoleh kembalian atau return. Yang kedua, metode ini tidak memperhitungkan laba dalam pengembalian investasi pokok. Jadi, suatu proyek investasi yang dinilai tidak memenuhi syarat menurut metode ini belum tentu tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Anis Melawati, NIM 2019-11423 akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu kriteria penilaian investasi, average return on investment rate, atau unjudged rate of return method. Rumus rata-rata kembalian investasi. Rata-rata kembalian investasi sama dengan laba sesudah pajak dikurangi dengan rata-rata investasi. Laba sesudah pajak sendiri yaitu laba tunai biaya depresiasi. Maka rumus perhitungan tarif kembalian depresiasi yaitu kembalian investasi yaitu ARR sama dengan rata-rata kembalian kas tahunan dikurangi penutupan investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Average return on investment
atau Unjust Rate of Return Method, yaitu kriteria dalam pemilihan investasi dengan metode ini. Yang pertama, suatu investasi akan diterima jika tarif kembalian investasinya dapat memenuhi batasan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak perusahaan. Dan yang kedua, jika mengambil keputusan belum memiliki batasan tarif kembalian investasi, maka dari beberapa investasi yang diusulkan dipilih adalah yang memberikan tingkat kembalian yang terbesar. Kelebihan dari metode ini yaitu memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi. Nah, untuk kekurangan dari metode ini yaitu tidak memperhitungkan nilai waktu uang dan dipengaruhi oleh penggunaan metode depresiasi. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian investasi atau present value method. Dalam keputusan penambahan aktiva tetap, informasi akuntansi manajemen yang dipertimbangkan adalah besarnya selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial serta dampak pajak penghasilan sebagai akibat dari adanya pendapatan diferensial dan biaya diferensial selama umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Nah, kemudian dinilai tunaikan dengan tarif kembalian tertentu. Jumlah nilai tunai ini kemudian dibandingkan dengan aktiva diferensial untuk mempertimbangkan menguntungkan tidaknya tambahan aktiva tetap tersebut. Ada dua kemungkinan yaitu jika jumlah nilai tunai tersebut lebih besar dari aktiva diferensial, usulan investasi tersebut dianggap menguntungkan. Tetapi jika jumlah nilai tunai tersebut lebih rendah dari aktiva diferensial, usulan investasi tersebut dianggap tidak menguntungkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Sitara Hayunur Aini, NIM 2019-11-425. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Yang selanjutnya masih tentang kriteria penilaian investasi, yaitu present value method. Pada metode ini memperhitungkan nilai waktu uang, nilai rupiah yang diterima sekarang lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai rupiah yang diterima setahun kemudian. Present value method memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari present value method yaitu yang pertama, memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, dalam present value method, semua aliran kas selama umur proyek investasi diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu kekurangan dari present value method ini adalah dalam membandingkan dua proyek investasi yang tidak sama jumlah investasi yang ditanamkan di dalamnya, nilai tunai aliran kas bersih dalam rupiah tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Slide selanjutnya yaitu tentang kriteria penilaian investasi. Yang keempat yaitu discount cash flows method. Perbedaan discount cash flows method dengan present value method yaitu pada present value method, tarif kembalian atau rate of return sudah ditentukan lebih dahulu sebagai tarif kembalian. Sedangkan dalam discount cash flows method, justru tarif kembalian inilah yang dihitung sebagai dasar untuk menerima atau menolak usulan investasi. Penentuan tarif kembalian tersebut dilakukan dengan metode coba-coba atau trial and error, yaitu dengan cara yang pertama, mencoba nilai tunai aliran kas masuk bersih pada tarif kembalian yang dipilih secara sembarang di atas atau di bawah tarif kembalian investasi yang diharapkan. Dan yang kedua yaitu menginterpolasikan kedua tarif kembalian tersebut untuk mendapatkan tarif kembalian yang sesungguhnya. Discount cash flows
atau biasa disingkat dengan DCF merupakan salah satu metode untuk menghitung prospek pertumbuhan suatu instrumen investasi dalam beberapa waktu ke depan. Konsep DCF ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika Anda menginvestasikan sejumlah dana, maka dana tersebut akan tumbuh sebesar sekian persen atau mungkin sekian kali lipat setelah beberapa waktu tertentu. Disebut discount cash flows atau arus kas yang terdiskon karena cara menghitungnya adalah dengan mengestimasi arus dana di masa mendatang untuk kemudian di-cut dan menghasilkan nilai dana tersebut pada masa kini. Biasanya seorang investor ingin mengetahui bahwa jika dia menginvestasikan sejumlah dana pada suatu instrumen investasi tertentu, maka setelah kurun waktu tertentu, misalnya setahun, dana tersebut akan tumbuh menjadi berapa. Untuk menghitung hal tersebut, maka digunakanlah DCF ini. Metode discount cash flows berfungsi untuk memberikan gambaran bagi para investor, yaitu gambaran yang mengacu pada estimasi perhitungan pertumbuhan nilai dana yang rencananya akan diinvestasikan di masa mendatang. Baik, selanjutnya yaitu asumsi yang melandasi present value dan discount cash flows method. Yang pertama, semua aliran kas dianggap terjadi pada akhir periode, meskipun dalam kenyataannya kas diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan sepanjang periode. Namun, untuk menyederhanakan perhitungan, aliran kas dianggap terjadi pada akhir periode. Yang kedua, semua aliran kas yang dihasilkan investasi dianggap segera ditanamkan kembali ke dalam proyek lain, yang menghasilkan tarif kembalian yang besarnya paling tidak sama dengan tarif kembalian investasi proyek yang pertama. Saya Anggika Oktavia, NIM 2019-11427 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sita Rahayu Nuraini. Selanjutnya, kita masuk ke materi biaya modal atau cost of capital. Sumber dari mana modal yang akan ditanamkan diperoleh akan menentukan besarnya biaya modal atau cost of capital, dan biaya modal ini yang digunakan sebagai dasar untuk memilih rencana investasi yang akan dilakukan. Suatu investasi dianggap akan menguntungkan jika investasi tersebut akan menghasilkan tarif kembalian atau rate of return yang lebih besar dari biaya modal yang ditanamkan. Selanjutnya, macam dari biaya modal. Yang pertama ada biaya modal pinjaman atau cost of debt. Dihitung dengan cara menentukan tarif bunga efektif setelah pajak. Karena bunga modal pinjaman yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari perusahaan untuk penentuan laba kena pajak, maka pembayaran bunga modal pinjaman akan menimbulkan penghematan pajak atau tax saving. Selanjutnya, biaya modal saham istimewa atau cost of preferred stock mengharuskan perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang tetap tanpa melihat apakah perusahaan mengalami kerugian ataupun mengalami keuntungan. Dan dividen tersebut biasanya dibayar terlebih dahulu sebelum dividen dibagikan kepada para pemegang saham biasa. Selanjutnya, biaya modal saham biasa atau cost of common equity. Jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa adalah bersifat tidak tetap, tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan dan juga tergantung dari ketersediaan kas. Bahkan dalam keadaan rugi sekalipun, perusahaan tidak membayarkan dividen kepada para pemegang saham biasa. Berikut adalah rumus biaya modal saham biasa. Bisa kita lihat, rumusnya adalah K sama dengan D per P plus T. Keterangannya, K adalah biaya modal saham biasa, D adalah dividen per lembar saham yang kini dibayarkan kepada pemegang saham biasa, P adalah harga pasar per lembar saham yang berlaku saat ini, T adalah tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata yang diharapkan untuk dividen saham biasa. Selanjutnya, biaya modal rata-rata atau average cost of capital dihitung dari berbagai biaya modal khusus atau specific cost of capital dengan menggunakan angka penimbang sebesar proporsi tiap-tiap sumber pembelanjaan dalam total investasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, kita masuk ke materi pengambilan keputusan investasi dalam lingkungan manufaktur maju.
Nah, kecermatan informasi akuntansi manajemen dibutuhkan oleh manajemen dalam lingkungan manufaktur maju ini dalam menentukan besarnya investasi. Dalam lingkungan manufaktur maju, mesin dan equipment yang dikendalikan komputer lebih kompleks dibandingkan dengan mesin dan equipment standar yang digunakan dalam lingkungan manufaktur tradisional. Selanjutnya, penaksiran besarnya aliran kas masuk selama umur investasi, manfaat tidak berwujud dan penghematan tidak langsung dari investasi menjadi signifikan dan harus diperhitungkan dalam penaksiran aliran kas masuk. Nilai residu seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan investasi. Alasannya adalah ketidakpastian mengenai jumlahnya sehingga menyulitkan untuk penaksirannya. Investasi dalam lingkungan manufaktur maju baru ini merupakan investasi yang layak untuk dilakukan jika aliran kas masuk dipertimbangkan untuk jangka waktu yang panjang. Jika discount rate yang dipilih terlalu tinggi, hal ini akan mengakibatkan pengambilan keputusan cenderung mengambil keputusan yang mempertimbangkan aspek jangka pendek. Nah, sekian. Berikut adalah daftar pustaka dari PowerPoint kami. Diambil dari buku akuntansi manajemen karangan dari Mulyadi tahun 1996. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.